Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pemaparan dan bedah buku 25 taktik jitu menang pilkada. Anda tetap bersama saya Dr. Nurmal Idrus, seorang konsultan politik dan direktur di Nurani Strategi Consulting yang telah menulis buku ini 25 taktik jitu menang pilkada yang saya peruntukkan khusus untuk sahabat-sahabat yang tengah berjuang untuk mencapai kemenangan atau kursi kepala daerah yang diinginkan dan diimpi-impikan. Tentu ini semua adalah hasil dari sumbangsi teman-teman terhadap pemikiran-pemikiran teman-teman sehingga saya bisa menulis buku ini. Anda bisa mendapatkan buku ini lewat dengan menghubungi kami di 0811449030. Anda bisa menghubunginya untuk mendapatkan buku ini, atau Anda ingin mendapat penjelasan lebih rinci tentang buku ini dengan memanggil kami. Saya dan tim saya akan datang dimanapun Anda berada untuk menjelaskan kepada tim terkait dengan semua strategi dan taktik yang ada dalam buku ini. Nah, setelah kita dan saya memaparkan 6 taktik di 6 seri sebelumnya, maka saat ini kita memasuki seri yang ketujuh atau taktik ketujuh, yaitu teknik kampanye anti COVID-19. Nah, ini yang menjadi menarik sekali karena dalam taktik-taktik sebelumnya ataupun dalam buku-buku politik yang saya susun sebelumnya itu tidak ada hal-hal seperti ini. Tapi karena kita tahu bahwa saat ini kita berada dalam pandemi coronavirus disease 19, sehingga ada banyak perubahan-perubahan regulasi yang membuat kita harus beradaptasi sebagai seorang kontestan dalam pilkada untuk mengakali begitu banyaknya benturan-benturan regulasi sehingga kita punya keterbatasan-keterbatasan dalam melancarkan kampanye kita, terutama dalam pendekatan kita kepada pemilih. Nah, khusus untuk buku ini saya membuat sebuah judul khusus, yaitu teknik kampanye anti COVID. Sebenarnya hanya judulnya yang kelihatan baru, tetapi apa yang menjadi isi dari strategi ini relatif sebenarnya tidak terlalu baru, ya. Hanya penjelasan umum saja yang kemudian bisa nanti kita pahami dengan baik karena selama ini telah kita lakukan apa-apa yang telah saya tulis di sini. Nah, dalam regulasi baru yang ditetapkan oleh KPU itu sudah ditegaskan bahwa ada keterbatasan-keterbatasan atau pembatasan-pembatasan bagi Anda semua para kontestan yang akan ikut pilkada untuk mendekati pemilih yang tidak lagi seperti dulu lagi. Misalnya kemungkinan di daerah yang zona merah atau zona orange dari pandemi COVID-19 itu sudah tidak bisa lagi dilakukan kampanye rapat umum atau rapat akbar di mana mengumpulkan massa banyak dalam satu lapangan, atau pertemuan-pertemuan terbatas yang jumlahnya sampai 2.000 orang, pertemuan tatap muka yang sampai 1.000 orang misalnya atau 500 orang sudah tidak bisa lagi dilakukan. Ataupun di daerah zona hijau bisa dilakukan tetapi dengan syarat-syarat protokol kesehatan yang ketat, dan tentu saja itu hasilnya akan jauh berbeda ketika kita melakukan kampanye yang pada masa normal dulu. Nah, atas hal itu tentu harus banyak inovasi-inovasi yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa melakukan penetrasi kepada pemilih tanpa harus mengumpulkan mereka dengan banyak. Nah, dalam buku ini memang sudah dipaparkan beberapa hal, ya, terutama terkait dengan model kampanye apa yang bisa kita pilih untuk mengakali adanya banyaknya benturan-benturan terkait dengan COVID-19 ini. Yang pertama, di buku ini di halaman 65 kita memanfaatkan media sosial, ya, dan itu menjadi wajar karena salah satu-satunya saluran di mana proses interaksi kita tidak langsung dengan pemilih yaitu lewat media sosial. Itu yang paling efektif adalah serangan udara. Maka di dalam buku ini di halaman 65 memang sudah dijelaskan. Yang pertama, salah satu teknik kampanye anti COVID itu adalah dengan memanfaatkan media sosial, terutama Facebook dan Instagram. Nah, di sini sudah dijelaskan, sudah ditulis bagaimana memanfaatkan Facebook dan Instagram itu menjadi sesuatu hal yang sangat efektif bagi kita untuk memperkenalkan diri. Nah, misalnya di Facebook itu kita diberi kesempatan untuk membuat sebuah halaman, karena kalau Facebook laman Facebook kita kan terbatas, hanya maksimal 5.000 orang yang bisa
pertemanan kita, tetapi kalau halaman ada banyak sampai ribuan, ratusan ribu orang yang bisa berinteraksi dengan kita karena dia bisa masuk sebagai salah seorang pengikut kita. Nah, di situ tentu ini bisa menjadi bagian atau menjadi sarana bagi kita untuk terus bersama dengan pemilih dan melakukan penetrasian dengan pemilih dengan membuat lebih banyak halaman di situ, halaman-halaman yang kemudian kita kelola dengan tim khusus. Sama dengan Instagram seperti itu juga. Instagram justru lebih bagus lagi karena tidak punya keterbatasan jumlah pengikut. Seberapa besar pun orang yang masuk, bahkan sampai jutaan, itu tidak ada masalah. Namun saya sarankan untuk penggunaan Facebook dan Instagram ini harus dikelola oleh orang-orang yang lebih profesional. Karena kan sebagai kandidat atau calon, Anda tidak mungkin selalu berada di depan atau selalu membuka Facebook dan Instagram itu untuk kemudian bisa berinteraksi terus dengan pemilih. Satu hal yang pasti, jika Anda membuka laman di Facebook dan Instagram, tentu Anda harus aktif di situ. Ketika ada proses interaksi, maka pemilih atau orang yang ada berkunjung ke laman kita, maka akan merasa mereka mendapat perhatian. Kalau Anda terlalu lama menjawab apa yang mereka sampaikan, maka itu bisa membuat mereka meninggalkan dan tidak lagi melirik apa yang ada di laman atau status kita nanti. Maka harus ada orang yang memang bertanggung jawab langsung di situ untuk sekedar menjawab atau sekedar berinteraksi atau menyapa say hello saja orang-orang yang datang di situ dan mengomentari status kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga, di sini ada website paslon. Nah, rata-rata pasangan calon juga sudah memiliki itu. Di kampanye-kampanye modern sebelum COVID sebenarnya itu sudah dilakukan itu. Tetapi kita dalam konteks buku ini menyarankan agar website paslon itu lebih diberdayakan lagi di masa COVID ini. Misalnya website itu tidak lagi sekedar hanya menampilkan profil, tetapi sudah berfungsi selayaknya sebagai portal berita. Ya, beritanya real time, ya. Bukan saja terkait berita pasangan calon itu, tetapi juga terkait berita-berita umum yang mungkin berguna dan punya hubungan dengan pasangan calon ini. Lalu yang kemudian adalah WhatsApp group, ya. WhatsApp group ini memerlukan banyak tangan, ya. Bukan saja calon yang harus ada di situ, tetapi tangan-tangan kita, jaringan kita, orang-orang kita yang akan kita gunakan untuk melakukan campaign terhadap kita di WhatsApp tentu harus banyak masuk di grup. Nah, salah satu kuncinya adalah membuka kesempatan kepada kita berinteraksi masuk ke setiap grup. Karena ada perbedaan ketika Anda melakukan siaran saja, ya, mengirimkan broadcast siaran saja, itu terbatas pada kalau tidak salah sampai 250 misalnya satu kali pengiriman. Tetapi kalau Anda masuk dalam sebuah grup, ya, Anda masuk dalam sebuah grup, 2 grup saja sudah bernilai mungkin 500 orang di situ yang bisa melihat interaksi Anda. Tetapi yang harus dipahami bahwa grup-grup yang dipilih dimasuki ini adalah grup-grup yang memang berhubungan dengan daerah di mana kita bertarung. Jangan sembarang memasuki grup yang tidak ada hubungannya, karena jangan sampai semua anggota grup di dalam itu justru tidak ada pemilih kita dan tentu tidak ada gunanya kita berkampanye di situ, mengirim meme, mengirim segala sesuatu yang berkaitan dengan calon. Ketika kemudian anggota grup tidak ada yang menjadi tidak ada orang yang sebenarnya pemilih di wilayah itu. Nah, itu menjadi 4 hal yang menjadi saran dari grup ini untuk campaign anti COVID. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak baru, tetapi itu bisa dilakukan, diefektifkan. Facebook, Instagram, WhatsApp, dan website paslon adalah salah satu tempat yang paling bagus untuk interaksi. Plus kanal YouTube seperti ini, walaupun sebenarnya dalam interaksi campaign kanal YouTube itu tidak terlalu populer, apalagi di daerah-daerah kabupaten yang jauh dari perkotaan. Namun ini bisa kita lakukan berbagai inovasi lewat semua kanal yang tadi yang saya katakan, ya, di 4 hal tadi itu bisa kita berdayakan, dan tentu saja kami siap untuk membimbing saudara-saudara sekalian. Dan untuk lebih jelasnya terkait apa yang akan dilakukan di kampanye anti COVID itu, misalnya itu bisa Anda baca lebih detailnya di buku ini dengan mendapatkannya, dan cara mendapatkannya tentu dengan menghubungi kami atau mengundang kami untuk berbicara di depan tim saudara. Itulah sekilas dari strategi ke-7 atau sesi ke-7
kampanye anti COVID-19. Sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya hingga sesi ke-25. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap dukung channel YouTube ini. Mohon bantu untuk di-subscribe, di-share, di-like, dan di-komen agar bisa tetap berkembang di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.